adalah ini sebagai payung hukum kita bekerja untuk keselamatan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian Permen 26 2018, SOP PT Brokol itu sendiri. Kemudian apa kegunaan ini semua? Adalah untuk memperjelas suatu perkara dan mengarahkan dalam melakukan kegiatan kerja yang aman bagi manusia, lingkungan, dan alat kerja. Jadi kegunaan ini semua adalah untuk memperjelas suatu pekerjaan. Jadi kalau ada kesalahan atau ada suatu masalah, nanti akan kita lihat di sini melanggar prosedur atau tidak. Ya, ditambah lagi aturan perusahaan ada namanya yang sudah jelas Golden Rule nomor 11. Ya, kalau kita melaksanakan kesalahan kegiatan kerja ini atau tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Golden Rule, maka sanksinya cukup jelas ya. Pelanggaran pertama, pelanggaran yang terakhir, dan pelanggaran yang kedua pemutusan kerja. Jelas. Jadi kalau kita bekerja, ada yang mengawasi kita. Samping pengawas lapangan juga ada yang mengawasi terutama terhadap aturan. Ditambah lagi Golden Rule nomor 1 dan nomor 2. Apa itu nomor 1 dan nomor 2? Adalah pertama memastikan kelayakan unit, yang kedua adalah memastikan izinnya, ya seperti simper, etikat, itu menyangkut di Golden Rule nomor 1 dan nomor 2. Tapi yang bersangkutan dengan land clearing adalah Golden Rule nomor 11. Jadi kalau Bapak mengoperasikan unit melaksanakan land clearing, itu diawasi oleh 3 Golden Rule. Nomor 1 dan nomor 2, ditambah lagi nomor 11. Sanksinya sama, pelanggaran pertama, pelanggaran yang terakhir, pelanggaran kedua pemutusan hubungan kerja. Ingat, bekerja dalam land clearing memiliki risiko yang tinggi, yang mungkin tidak semua kerjaan memiliki risiko tinggi, tapi lebih tinggi lagi adalah land clearing karena banyak yang diawasi. Di samping material yang kita akan robohkan, yang kita kerjakan juga berpotensi terhadap gangguan binatang-binatang liar yang tidak kita dapat prediksi. Itu makanya kita lebih berhati-hati, dan orang yang bekerja di lokasi land clearing orang yang telah memiliki pengalaman. Kemudian di sini adalah kewajiban pekerja tambang yang perlu saya paparkan di sini. Pertama, mematuhi aturan K3. Jadi aturan K3 yang disosialisasikan oleh PT Brokol ini harus dipatuhi. Ya, untuk apa? Tujuannya untuk keselamatan kita, peralatan kita, dan pekerja yang ada dalam satu tim. Kemudian bekerja sesuai dengan tata cara kerja, prosedur yang aman. Ya, jadi ada namanya kerjaan yang aman sesuai dengan prosedurnya dan IK-nya, dan juga tidak lepas juga adalah dari JSA-nya. Kemudian selama bekerja wajib menjaga keselamatan dirinya serta orang lain. Jadi diri kita yang bekerja maupun orang lain harus kewajiban kita untuk menjaga. Kita saling koordinasi kalau ada menemukan kondisi yang tidak aman atau tindakan tidak aman. Kemudian segera mengambil tindakan dan atau melaporkan kepada pengawas jika ada tempat kondisi yang berbahaya. Jadi karena apa? Karena cara memandang safety berbeda-beda. Satu orang dengan lain tidak sama cara memandang safety. Mungkin menurut saya aman lokasi saya, tapi menurut Bapak, Ibu, oh ini tidak aman ini. Karena cara memandang safety berbeda-beda. Satu orang dengan orang lain. Ya, ini makanya kalau kita melaksanakan inspeksi, suatu pekerjaan yang akan dimulai, jangan hanya pengawas, jangan hanya operator, semua dalam tim harus terlibat. Karena dengan banyaknya orang yang melaksanakan pengamatan, maka potensi-potensi bahaya dapat diketemukan. Karena saya katakan tadi, cara memandang safety berbeda-beda satu yang lain. Yang dikatakan ahli K3 bukan dari sertifikat, bukan dari sekolah, bukan dari orang yang dikatakan ahli K3 adalah orang yang dapat melihat potensi bahaya dan mampu untuk menghilangkannya. Nah, itu yang dikatakan ahli K3. Kemudian jika mengetahui penyimpangan pekerja pada ayat 3, wajib dilaporkan kepada pengawas yang bertugas. Jadi kalau Bapak menemukan kondisi yang tidak aman dan tindakan tidak aman, wajib melaporkan kepada pengawasnya yang sedang bertugas. Kemudian yang kelima, menggunakan dan merawat APD. Ini tanggung jawab kita.
tanggung jawab si pekerja. Jangan APD-nya, helmnya baru dikasih sudah 2 hari minta lagi. Nah ini namanya tidak merawat. Memang perusahaan menyediakan APD dengan gratis, tapi kewajiban kita sebagai pekerja, kita wajib menjaga. Karena APD itu adalah untuk proteksi suatu masalah yang bisa menimpa kita. Memang APD tidak nyaman digunakan. APD tidak nyaman digunakan karena APD itu bukan fasilitas. Beda kalau Bapak Ibu masuk hotel, dia nanya, ada nggak AC-nya, book nggak tempat tidurnya ya, seperti itu. Tapi kalau APD memang tidak nyaman dipakai. Tapi adalah karena ini merupakan alat untuk melindungi diri terhadap diri kita. Kemudian memberikan keterangan yang benar kepada pelaksana inspeksi tambang atau kepala teknik tambang saat dilakukan inspeksi atau investigasi. Ya mudah-mudahan biasanya kalau dilaksanakan investigasi ini, biasanya apabila terjadi pelanggaran atau kecelakaan. Nah ini kita harus berterus terang. Untuk apa? Bukan mencari kesalahan, tapi adalah untuk mengetahui penyebab dasarnya. Supaya apa? Tidak terulang lagi di kemudian hari. Jadi kita harus jujur, tidak ada yang ditutupi. Ya? Supaya tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Kemudian menyatakan keberatan kerja kepada atasannya bila persyaratan K3 tidak dipenuhi. Contohnya, Bapak disuruh menumbang pohon, tapi tidak dilengkapi sepatu, helm, kacamata, ya itu sudah kita berhak mengajukan keberatan bahwa karena APD kita tidak dilengkapi, ya tidak, atau Bapak disuruh manjat pohon, tapi nggak ada tangganya, karena kan membuang ranting juga termasuk land clearing. Bapak suruh manjat pohon, tapi tidak dilengkapi dengan JSA, full body harness, ya kita berhak menolak. Siapapun yang memerintahkan, karena keselamatan itu hanya diri kita yang merasakan kalau tidak selamat. Ya, kemudian efeknya terhadap keluarga, terhadap perusahaan. Jadi kalau ada yang mengarahkan Bapak untuk melaksanakan kegiatan kerja, tapi tidak dilengkapi K3-nya, persyaratan K3-nya, jangan dilaksanakan. Kalau Anda melaksanakan, artinya kita sudah melanggar aturan, baik aturan undang-undang pemerintah maupun aturan perusahaan. Kemudian tindakan mencegah bahaya. Memperhatikan dan menjaga keselamatan dan keselamatan dirinya dan orang lain yang mungkin terkena dampak dari perbuatannya. Jadi kewajiban pekerja adalah memperhatikan dan menjaga keselamatan dirinya serta orang lain yang mungkin terkena dampak perbuatannya. Yang kedua, melaksanakan instruksi yang diberikan demi keselamatan dan kesehatan serta orang lain. Menggunakan alat-alat keselamatan dan pelindung diri dengan benar. Ya, jadi jangan contohnya Bapak pakai helm dibolak-balik, yang pack-nya ke belakang. Ya, nah ini sering saya dapatkan di lapangan. Itu salah satu contoh. Ya, tidak boleh. Harus sesuai. Tidak boleh dirubah-rubah yang tidak benar. Segera melaporkan ke atasan langsung tentang keadaan yang berbahaya. Apa Anda lakukan kalau menemukan keadaan dalam keadaan bahaya? Pertama adalah sebelum Anda melaporkan, stop dulu pekerjaan. Menjauh dari lokasi bahaya dan segera laporkan ke pengawas. Kemudian melaporkan tentang kecelakaan atau cedera yang ditimbulkan oleh pekerjaan atau ada hubungan dengan pekerjaan. Ya, jadi melaporkan tentang kecelakaan atau cedera yang ditimbulkan oleh pekerja atau ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian standar kompetensi khusus adalah SKK atau KPU Land Clearing. Judul unit kompetensi adalah melakukan pengawasan kegiatan land clearing. Unitnya adalah untuk kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengawasan kegiatan land clearing dengan metode yang tepat. Kemudian elemen kompetensi yang pertama adalah mempersiapkan kegiatan land clearing. Kemudian melaksanakan kegiatan land clearing. Yang ketiga adalah membuat laporan kegiatan land clearing. Jadi mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, dan membuat pelaporannya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah sejak kapan kita mulai melaksanakan kegiatan kerja? Banyak yang saya tanya, sejak kapan kita mulai kegiatan kerja? Sejak kita numbang Pak Jenderal, sejak kita mendorong. Nah, saya katakan di sini, sejak kapan kita melaksanakan kegiatan kerja? Sejak kita memiliki perencanaan. Karena waktu kita memiliki perencanaan, kita sudah bekerja. Apa yang harus kita lakukan pertama? Ataukah menggunakan sensor,
menggunakan unit Adobe, daerah rawa atau di daerah kering atau di daerah jurang. Nah, maka itu sudah artinya perencanaan itu sudah bekerja. Jadi kita memiliki manajemen daripada apa yang harus kita bawa dan apa yang kita gunakan di lapangan. Jadi sejak kapan kita mulai bekerja? Sejak kita memiliki perencanaan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memberikan panduan dalam melakukan kegiatan land clearing untuk penebangan. Kemudian mencegah terjadinya kecelakaan akibat aktivitas land clearing untuk penambangan, memberikan pengetahuan dalam melakukan land clearing dengan aman sesuai dengan prosedur dan kemudian tindakan pencegahan bahaya. Pertama, memperhatikan dan menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya serta orang lain yang mungkin terkena dampak perbuatannya tadi yang tadi, kemudian melaksanakan instruksi yang diberikan demi keselamatan, ya. Ini ulangan yang tadi memperjelaskan tadi, ya. Segera melaporkan ke atasannya, kemudian melaporkan tentang kecelakaan atau cedera yang ditimbulkan oleh pekerja atau ada hubungan dengan pekerja lain. Ya. Kemudian sebelum melakukan kegiatan kerja, pengawas wajib sebelum melakukan kegiatan kerja, pengawas dan anggota kerja wajib melaksanakan pertama adalah P5M dan safety talk. Nah, apa fungsinya ini? Untuk membicarakan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Apakah lanjutan yang kemarin, ataukah yang baru, ataukah yang ada hubungannya, ada potensi-potensinya, atau ada apakah dan sekalian pengecekan anggota kerja apakah ke dalam keadaan sehat atau tidak. Ya, ini dipastikan. Kemudian safety talk, ya, ini biasanya agenda per minggu ini. Ya, dilaksanakan juga disampaikan di dalam kalau ada suatu masalah disampaikan dalamnya dan dapat sharing. Yang kedua adalah mengisi checklist sebelum bekerja. Jadi kewajiban kita, pengawas dengan pekerja, memastikan checklist kerja sudah terisi. Ya, land clearing ada checklistnya, jadi dipastikan sudah terisi. Checklist ini tujuannya apa? Untuk melihat langkah-langkah kita dalam pekerjaan, jangan sampai ada yang terlewati. Karena kalau ada yang terlewati, artinya sudah melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, mesti ada sanksinya tadi. Golden Rule nomor 11. Itu makanya jangan sampai terjadi pelanggaran, maka checklist ini diisi. Apakah sudah benar, apakah item langkah ini sudah dilakukan, apakah ini sudah dilakukan, maka tinggal nyonteng saja. Ya? Nah, itu harus dikendalikan oleh pengawas dan diingatkan oleh semua pekerja apakah terisi atau belum. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan lokasi kerja secara bersama. Jadi pengecekan kerja ini jangan kita hanya pengawas saja, termasuk anggota di dalam semua dalam tim. Baik itu mungkin ada operator sensor, ada helpernya, ada operator Adobe, semua harus terlibat melaksanakan pengecekan lokasi tersebut. Apa tujuannya? Karena tadi saya sampaikan di awal, cara memandang safety berbeda-beda. Mungkin menurut pengawasnya dengan cara ini aman, tapi menurut operator Adobe-nya atau operator sensornya, loh, kalau begini aman Pak, seharusnya begini. Maka setiap karena cara memandang safety berbeda-beda satu orang dengan orang lain, maka kita harus melibatkan semua tim kita dalam melaksanakan pengamatan lokasi yang akan kita kerjakan. Walaupun Bapak dikasih peta, lihat konturnya, oh ini jurang, di sini ada landai, nah tetap yang benar itu dipastikan ke lapangan, karena kadang-kadang dari peta di lapangan itu berbeda, ya, berbeda suasana. Maka kita yang juga kita pastikan dulu masuk ke lokasi kerja, ya kita lihat potensi apa yang harus digunakan. Mungkin di dalam peta nggak ada rawa, tapi tahu ada perubahan di sana, ada mungkin di hilirnya dikasih ada penimbunan disposal hingga terjadi genangan air, mengakibatkan sana material jadi lunak, bisa jadi seperti itu. Makanya peta iya harus ada, tapi juga kita harus ngecek lapangan secara bersama sebelum kita melaksanakan kegiatan kerja. Kemudian yang keempat adalah kegiatan dipastikan sesuai dengan prosedur PT Brokol atau sesuai dengan IKA, ya, jangan sampai itu dilakukan. Maka namanya ada izinnya, ya, apa yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan land clearing, ya, terutama standar unitnya, apakah unit Adobe-nya kalau menggunakan Adobe apa memakai Warmes segala macam unitnya, nah itu sudah termasuk di standar di dalam aturan PT Brokol. Kemudian
Apa yang menyebabkan kecelakaan bisa terjadi? Kecelakaan bisa terjadi disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor manusia. Ya, faktor manusia. Yang kedua disebabkan faktor alam. Yang ketiga adalah faktor peralatan kerja. Tapi jangan menyalahkan alam. Jangan menyalahkan peralatan kerja. Yang salah adalah manusianya. Karena manusia berpikir, kalau Bapak menyalahkan alam, itu akan berdosa. Alam tidak boleh salahkan. Maka kita yang menilai apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Contohnya pada saat Bapak mau masuk kerja, anginnya kencang. Ada hujan. Potensi petir. Nah, kita kan menilai, oh ini aman, ini saya belum bisa melaksanakan kerja. Atau sedang melaksanakan kerja, kita harus segera berhenti dan keluar. Ya, jadi kita jangan menyalahkan alam, manusia yang salah. Kemudian sama, peralatan kerja sebelum dia rusak mesti ada tanda-tandanya. Jangan menyalahkan peralatan, oh gara-gara kecelakaan, gara-gara ininya apa namanya rantainya putus, barnya patah contoh Sinso, atau treknya lepas. Nah ini yang salah adalah manusianya. Jadi sebelum kendaraan itu rusak, sebelum peralatan kerja rusak, mesti ada tanda-tandanya. Itu makanya kita harus mengenali keadaan dan situasi kendaraan kita atau alat kerja kita. Jadi jangan menyalahkan alam dan peralatan kerja. Tidak boleh. Yang salah adalah manusianya. Artinya Anda belum bisa menentukan penyebab suatu kecelakaan. Jadi mutlak adalah manusianya. Bukan alam dan pekerjaan. Kita yang menilai alam dan kita melihat situasi pekerjaan kita. Kemudian di sini adalah ada 4 tanggung jawab dalam melakukan kegiatan kerja. Ada 4 tanggung jawab dalam melakukan. Pertama, bertanggung jawab terhadap manusia. Baik diri kita yang bekerja maupun orang lain. Ya, contohnya gini, Bapak sebagai operator sensor. Bapak penumbang tapi karena dia merasa pengawasnya dekat tidak 2 kali panjang pohon. Operator berhak menegur. Bapak pengawas, Bapak harus di luar radius 2 kali panjang pohon. Seperti itu Pak. Jadi kita saling koordinasi. Bukan Bapak mencari kesalahan orang, tapi adalah kita mengingatkan. Artinya Bapak sayang terhadap rekan kerjanya. Jadi kita saling mengingatkan, pengawas mengingatkan anggota kerjanya mengingatkan kepada pengawasnya atau rekan yang lain. Maka kita harus tanggung jawab kita adalah tanggung jawab pekerja atau dan tanggung jawab orang lain. Jadi apabila ada hubungannya dengan kegiatan kita. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap unit. Ya, baik itu unit yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ya, ini tanggung jawab kita. Karena ini sangat penting. Ya, contohnya Bapak numbang pohon, dorong pakai doser. Tahu-tahu di sana ada PC ya. Juga harus kita bagaimana kita hanya menyelamatkan unit kita dan unit orang lain apabila ada hubungannya dengan kegiatan kita. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap barang. Nah, barang apa saja yang mudah rusak, yang mudah ketimpa pohon, yang mudah didorong, banyak. Ya, contohnya mesti Bapak ke lapangan bawa apar, bawa P3K, bawa alat-alat kalau alat seperti minyak, ya. Nah, itu termasuk peralatan kerja, kunci-kunci. Nah, itu termasuk peralatan kerja. Artinya apa? Itu dipastikan karena itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, baik barang kita maupun barang orang lain. Contohnya Bapak numbang, tiba-tiba di sana ada ada unit yang parkir, operatornya belum datang ya, jangan dulu ditumbang. Ya, karena berpotensi berbahaya. Siapa tahu ada yang menempatkan unit tidak di radius 2 kali panjang pohon. Jadi kita harus pengamatan di sekeliling apa yang akan kita lakukan. Ya, karena bertanggung jawab terhadap barang kita dan barang orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jangan contohnya Bapak bawa minyak banyak ke dalam. Biasanya bawa oli, bawa bensin. Tiba-tiba Bapak, ini berat ini kalau saya bawa pulang. Bapak buang sembarangan minyaknya. Nah, ini tidak boleh. Sudah melanggar aturan. Atau mungkin Bapak, ini hutannya kita mau buat air kopi lah. Kita buat api unggun di sana. Nah, ini bahaya, Pak. Bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Tidak boleh. Ya. Karena itu ada undang-undangnya. Sanksi pidananya itu 2 tahun. Kalau terjadi kebakaran hutan akibat pembakaran yang tidak ada izin. Ya. Itu dikhawatirkan. Itu makanya karena hutan itu pada
daun kering di bawah, mudah terbakar. Itu makanya dilarang menyalakan api atau membuang minyak, karena lingkungan ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Kalau kita tidak menjaga dari sekarang, kita selamanya akan berdosa terhadap anak cucu kita. Nah, inilah yang harus kita ketahui, ada 4 tanggung jawab dalam melaksanakan. Ada manusia, unit barang daring. Kemudian menurut Anda, mana yang sebenarnya mengarahkan kerjaan kita yang pertama? Ya, ini saya nanya, ini biasanya kepada bapak-bapak di lapangan. Kadang-kadang saya nanya, Pak, yang mana mengarahkan pekerjaan kita? Ada otak, ada mata, ada tangan, dan ada peralatan kerja. Kebanyakan orang di lapangan mengatakan ke saya, mengarahkan kegiatan kerja kita adalah otak. Nah, kalau seandainya Bapak menjawab otak, saya suruh pejam aja. Pak, Bapak pejam. Tahu nggak di depan itu ada sarang tawon? Nah, itu. Jadi yang mengarahkan pertama kegiatan kerja kita adalah mata. Ya, jadi mengarahkan kerjaan kita yang pertama adalah mata. Mata yang melihat, otak yang memikirkan. Kita mau ke arah mana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah maju atau mundur? Atau menyamping? Nah, ini. Jadi, itu makanya kita dalam bekerja harus memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang bagus. Jangan Bapak masuk hutan, masuk lokasi semak, tapi pakai kacamata gelap, hitam ya. Sama saja membatasi pandangan Bapak itu. Makanya bekerja dalam clearing, standarnya adalah kacamata yang bening. Ya, kacamata yang bening, bukan kacamata hitam. Kalau di tempat yang terbuka untuk mengantar hitam. Tapi kalau kacamata untuk masuk dalam clearing, kacamatanya harus transparan yang warna bening. Karena yang mengarahkan itu mata, otak memikirkan. Kemudian dia mengarahkan alat kerja kita, alat tubuh kita, tangan dengan kaki. Apa maksudnya? Kemudian di sini adalah ada 4 langkah sebelum melakukan kegiatan kerja. Yang pertama melakukan pengecekan anggota kerja. Jadi sebelum kita melaksanakan kerja ke lapangan, kita cek dulu anggota kerja kita. Kalau ada 8 orang anggota kerja kita, itu harus kita masukkan semua dalam absen P5M, ya, harus dimasukkan dalam sosialisasi jasa, ya itu harus masuk. Kemudian menentukan area kerja. Nah, menentukan area kerja tadi awal saya sampaikan adalah kita melaksanakan inspeksinya secara bareng, secara bersamaan. Kemudian melakukan inspeksi area kerja secara menyeluruh. Perlu pengamatan yang lebih detail. Dilakukan secara bersama anggota kerja. Jangan ini kadang-kadang saya dapatkan di lapangan hanya pengawas. Kadang-kadang nggak dicek. Kamu kerja di situ, kerja di sana, kita itu semua. Masalah. Jadi sebelum kita melakukan adalah kita cek dulu. Nah, setelah kita melaksanakan pengecekan itu, baru kita melaksanakan pembuatan JSA. Karena medan itu harus sesuai dengan ada medan JSA. Jangan pernah saya ke lapangan tahun-tahun yang kemarin saya ke lapangan, ternyata JSA-nya penebangan lokasi land clearing. Land clearing-nya di daerah bukit. Ternyata dalam JSA-nya itu daerah rawa. Nah, kan berbeda, Pak. Kenapa? Saya dapatkan di lapangan sering melaksanakan copy paste. Ya, antara tidak sesuai JSA yang ada dengan JSA yang dibawa ke lapangan. Ini tidak boleh. JSA itu harus sesuai dengan tempat kita bekerja. Ya, potensi-potensi bahaya apa di sana yang muncul. Dan pembuatan JSA itu saya sarankan jangan hanya pengawas yang membuat, melibatkan semua krunya yang ada di dalam. Supaya apa? Sekalian sosialisasi. Kalau ada yang tidak paham, tolong ditanyakan, akan kita rumbuhkan kembali. Inilah maksud dan tujuannya, kenapa harus seperti ini. Ya. Kemudian menentukan peralatan kerja yang cocok untuk digunakan. Ya, jadi jangan sama Pak lapangan bawa doser atau daerah rawa. Kalau rawa nggak boleh doser, harus PC. Maka kita itu tujuannya untuk menggunakan lapangan secara langsung, supaya dapat menentukan peralatan kerja yang cocok untuk digunakan. Kemudian yang mana yang lebih baik? Pengamatan singkat atau pengamatan lebih lama? Sudah saya gambarkan di awal tadi. Kalau kita inspeksi jangan sendiri, kita harus bersama tim. Nah, artinya apa? Dengan banyak mata, dengan mata yang berpikir, artinya kita dapat menemukan hasil yang lebih baik. Nah, maka yang mana lebih baik? Pengamatan singkat atau pengamatan lebih lama?
Ada yang mengatakan yang singkat Pak Jenal, biar cepat kerjanya. Nah, pengamatan yang lebih baik adalah pengamatan yang lama. Mengapa? Semakin lama kita mengamati, semakin banyak temuan kita. Nah, contohnya saja begini, saya beri Bapak untuk pengamatan singkat. Kalau pengamatan singkat, yang mana lebih baik, pengamatan singkat atau pengamatan lebih lama? Contoh pengamatan singkat, temukan beberapa wajah pada gambar di bawah ini. Ya, saya beri contoh, ini ilustrasi saja nih. Ya, saya beri 5 detik. Bapak temukan ada 5 wajah, ada 5 detik ya. Temukan berapa wajah yang di dalam gambar saya ini. 5 detik. Makanya nanti saya hitung 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Artinya menandakan detiknya. Tek, 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 tek. Ya, jadi pakai 1000. Sudah siap Bapak Ibu amati gambar saya ini selama 5 detik. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ya, oke. Berapa wajah yang Bapak Ibu dapatkan? Ya, mungkin ya selama 5 detik. Nah, kemudian saya nggak bisa ya, audio Bapak nggak kedengaran nih. Berapa apa namanya nih? Berapa wajah yang Bapak lihat di sana di dalam gambar saya? Tapi kalau pengamatan kita lebih banyak, lebih lama, maka lebih banyak yang kita dapat amati. Nah, saya bercontoh, mungkin Bapak tadi Bapak dapat ya mungkin 4 atau 5 wajah yang ada di sana. Nah, sekarang bagaimana kalau pengamatan lebih lama? 10 detik ya. Jadi yang lebih lama saya buat 10 detik. Ya, saya contohnya 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009. Ya, 10 detik. Mesti lebih banyak. Apa hasilnya di sini? Semakin banyak, semakin lama kita melaksanakan pengamatan di sana, semakin banyak kondisi yang tidak aman yang kita temukan. Jadi kalau Bapak hanya lewat saja, Bapak nggak tahu di atas ada sarang tawon yang kelewatan. Asik dorong, tawonnya ngamuk, bisa jadi. Maka kita harus pengamatan lebih lama lagi.